bisa diterusin sekolah. Halo semua, selamat datang ke podcast Kita Berlima. Kali ini kita akan membahas satu novel horor yang membuat tidur menjadi tak tenang. Apa tuh? Novel tersebut berjudul Jurnalisa Teror Liburan Sekolah. Demi apa? Sumpah gue kok baca novel itu sore-sore juga merinding banget. Tapi merindingnya tuh bukan yang kayak gitu loh, tapi kayak ada yang ngeliatin lu dari belakang. Iya, sumpah. Gue juga sih. Apalagi tuh yang pas bagian gue baca lupa bab berapa tuh. Yang bagian mereka tuh nyewa villa tua. Nah, di villa tua itu pas disewa vibes-nya aja udah beda banget. Ya, Iya, tau nggak sih tuh yang itu tuh? Iya, gue inget banget Itu tuh. Gue tuh kalau pas lagi baca tuh kayak vibes-nya langsung kayak berubah kayak wah udah beda Iya. nih. kayak seakan-akan ada orang di belakang kita guys. Iya. Iya bener. Iya. Merinding gue beneran. Gue ngerasa nih, malah ada yang merinding. ngeliatin gitu cuy. Apa kita bahas dari awal aja? Biar yang belum tahu, biar bisa baca juga. Nah, iya Iya, boleh. boleh. Gimana nih? Bahas Jadi dari awal. siapa yang mau cerita dulu? Gue aja nih. Jadi Halo aja. jadi gini ceritanya nih. Si Risa itu jalan-jalan sama sepupunya. Oh. Itu dia tuh nginep di rumah tua itu, betul, di Iya, rumah tua iya. itu, ya kan. Nah, di rumah tua itu tuh tempat peninggalan dari keluarganya lah, Oh. ya. Hmm. Nah, emang rumah itu tuh kan dari luar tuh kelihatannya tuh kayak biasa aja lah, kayak nggak ada apa-apa. Iya. Masih Ya kayak kelihatan pada rumah umumnya Iya, lah iya, gitu. iya. Tapi gitu. pas masuk. Cuma nih begitu malam pertamanya nih, malam pertama tuh si Risa tuh kayak ngalamin kejadian aneh gitu lah. Oh, yang ini gak sih? Gue tahu nih, yang gue pernah denger ceritanya anak kecil pakai baju putih, mukanya tuh bener-bener muka berantakan, jelek kayak berdarah-darah gitu. Iya. Terus dia Itu ngeri banget cuy. Asli. Terus dia dari tangga naik ke loteng. Iya sih. Itu awalnya tuh yang lain nggak percaya dong. Tapi itu lama-lama mereka mulai ngerasain suatu hal yang aneh, kayak misalnya ranjang tiba-tiba kegeser sendiri lah, terus tiba-tiba kedengaran suara langkah kaki, kan serem banget ya. Iya. cuy, sumpah. Nah, terus gue inget nih scene yang bagian dapur. Nah, Iya, bagian dapur. Masih tahu kan lu? Hmm. Nah, di bagian dapur kan mereka ke dapur tuh. Yes. Nah, terus di bagian sana tuh kayak ada kaca-kaca gitu kan. Iya. Nah, jadi pas mereka ke dapur tuh tiba-tiba kayak ada tulisan gitu. Apaan tuh? Apaan tuh Kaca. tulisannya? Di kacanya itu? Iya, di Apa kacanya. tulis? Nah, di kacanya tulisannya tuh kalau nggak tulisannya bilangnya pergi. Oh, yang Sumpah. itu pasti tulisannya tuh warna merah berdarah gitu. Nah, iya. Dibuatnya tuh pakai darah gitu. Iya. Ih, sumpah itu. Sumpah ngeri banget, ngeri Sumpah. banget. Gila. Gue pas lihat pas lagi baca tuh gue langsung merinding kayak Iya sih. pakai darah masalah ini. Iya. Apalagi kalau kita Sumpah. ngalamin kan. Kalau kita yang ngalamin di situ tuh posisi Iya, bener. kita tuh kayak gimana? Gue Iya, kayak kalau cuy. di sana bisa pingsan dah. Wis. Parah sih. Nah terus makin di tengah tuh suasana ceritanya tuh kayak lu bakal digangguin terus, tapi nggak tahu kapan digangguinnya. Kayak gue tiap hari pasti ada gangguannya. Dan lu mau tau gak? Di rumah itu tuh ada sejarahnya. Apa tuh? Apaan tuh? Dari yang gue baca nih ya. Nah, sejarahnya itu ada satu keluarga yang ngalamin mati tuh kayak meninggalnya tuh dia nggak wajar. Emang iya? Iya. Tapi satu keluarga itu. Iya, satu keluarga. Nah, di salah satu korban itu ada anak kecil. Nah, bisa jadi anak kecil itu tuh yang pakai baju putih. iya, bisa jadi. Bisa Bisa jadi. Bisa jadi dia yang nulis pakai darah di kaca Oh, itu. bisa. Terus lo inget gak sih yang bagian kesurupan itu kan ada suara anak kecil tuh teriak, jangan ambil boneka. Iya. Terus teriaknya tuh melengking banget. Iya, Gua sumpah. merinding sih Dan bayanginnya. itu tuh emang adegan yang paling kayak ganggu banget. Kacau. Gitu kan. Terus tuh pas tiba-tiba bonekanya tuh muncul di ruang tamu dan dengan anak kecil itu yang udah lusuh lah, terus kayak kotor, tapi dia sambil senyum. Ngeri banget cuy, asli. Nah,
Terus sebenarnya nih di cerita jurnal Risa ini dia tuh nggak semuanya tentang nyeritain hantu. Iya. Oh iya benar. Ya dia kayak nyeritain tentang trauma gitulah. Ya. Jadi kayak trauma sama pacarnya gitu tinggal. Lu kali aja. Sama gua ya, geng. Prit kartu merah. Iya, itu mah kan nggak mungkin kan. Nah, terus Risa tuh nulis ceritanya semuanya itu juga kayak lu berasa itu ada di situ. Dia Iya, tuh cuma iya. nggak cuma bikin takut, tapi bikin lu terjebak juga ada di situ. Jadi kita Emang ngerasain Vibes-nya kayak Iya. nyata gitu, Iya. kita kayak di situ. Iya, kayak seakan tuh kita ngebaca tapi kita masuk juga Iya, di cerita itu. Benar-benar. Iya. Yang Kayak ngebuat real bawa banget. mimpi gak sih? Iya, cu, asli. Elang emang mimpinya apa Lang? Lu gua mimpinya. Woi, kasih tahu mimpi yang gua pernah ceritain sama lu tuh gimana, Puy? Biar mereka tahu, Puy. Aduh. Mimpi yang gua Yang ceritain waktu yang lu itu. ceritain waktu itu. Iya, kan belum lama tuh gua ceritain sama lu kan. Iya kan? Iya. Mimpi banget. Udah lanjut aja. Terus Enggak, gua lupa cerita dari dia. Kalau misalnya dari pengalaman lu tuh, lu pernah gak sih kayak lagi liburan sekolah, nah terus lu ngalamin kejadian-kejadian horor kayak gitu? iya, jadi Gue pernah kebetulan- nih, iya, kita berdua ya. karena Berat kita nih ceritanya. Oh. satu sekolah ya. Jadi udah pernah kenal. Nah, terus sebelumnya tuh pas kelas Gimana tuh? 8 Iya. kita study tour ke Jogja. Dan itu kita nginep di satu hotel di Jogja. Ya lumayan sih, nggak terlalu serem banget. Nggak serem kok. Lin bukan Lin? Oh bukan, itu mah Enggak. 332. Emang Oh iya. Ya ampun, bukan branding. Jogja, Jogja. Jogja tuh emang kayaknya seru-seru. Iya. Iya sih. Udah serem tapi seru lah tetep lah. Terus kebetulan kita juga satu kamar. Oh. Satu kamar itu ada teman kita, jadi kita berdua terus teman kita bertiga dan itu Iya. berlima jadi. Ah. Iya benar. Nah kita udah capek ya, nyampe Jogja tuh jam 8 malam, terus kita ke Malioboro, terus ya kita pulang-pulang ke hotel tuh jam 10 setengah 11 malam. Dan kita masuk ya langsung dong beberes, kita keluarin baju atau ganti Iya, baju, iya, iya. terus Beres, tidur. bersih-bersih Nah, tidur. udah, singkatnya kita tidur. Kita semua tuh ngebuat alarm jam 3 pagi. Bener-bener kan kita di sana satu kamar 4 orang. 4-4-nya tuh 4 apa 5 gitu. 5-5-nya tuh pasang alarm jam 3 pagi. Iya. Iya. Cuman pas kita kebangun, ini nih yang beda nih. Apa nih? Nih yang bikin merinding biasanya kayak gini nih, yang bikin merinding nih. Beda nih. Jangan ke bawah mimpi ya, jangan ke Aduh, bawah jangan mimpi. sampai, jangan sampai. Gimana Ya, tuh? jadi aku tuh ngerasa di jam 3 lewat 15 atau 20-an gitu, aku kebangun karena alarm temenku. Dan ya dimatiin dong, Iya, iya. karena masih ngantuk juga dan itu belum waktunya subuh lah hitungannya gitu, Iya. masih jam segitu kan. Dimatiin. Nah, terus aku nggak bisa tidur lagi dan ternyata temen sekasur aku itu juga udah bangun, jadi ya udahlah aku ngobrol akhirnya kayak main HP lah, nonton TV segala macam. Tapi ternyata dari pandangan Angel itu beda. Di jam yang sama kayak Nisa, aku juga kebangun. Cuman di situ anehnya, yang kebangun tuh cuman aku sendiri. Temen-temen aku yang lain tuh masih pada tidur. Jadi kayak di POV aku tuh yang kebangun cuman aku yang matiin alarm, yang lain tuh masih tertidur lelap gitu deh. Yang Angel melihatnya tuh aku duduk di pinggiran kasur sambil nunduk. Padahal Bener-bener kayak Padahal duduk tegak sambil nunduk kayak. Cuman aku pikir Nisa tuh kayak, oh mungkin dia bangun terus Iya, kayak iya, iya. kayak duduk abis itu tidur atau apa, Iya. mungkin saking ngantuknya ya aku cuek aja sih. Oh, lu nggak ngegubris lah gitu. iya, tapi Terus didiemin aja. aslinya tuh ya aku nggak ngelakuin hal Iya. itu karena aku langsung main sama temen sekasur aku. Nah, terus kayak misal kan dia ngeliat lu gitu. Nah, lu ngeliat dia tidur apa gimana? Tidur. Hah? Anehnya dia tuh Anehnya bangun iya. yang paling terakhir Loh, dari kita berlima. Nah itu anehnya. Padahal gue yakin banget ya, aku tuh bangun di jam segitu terus aku matiin alarm. Itu bukan mimpi, bukan apa, soalnya ya emang Sadar. pure aku yang matiin, Iya, sadar. Dan itu kita baru sadar banget. setelah seminggu kita dari Jogja itu. Dan awalnya kita nggak sadar. Iya. Tapi setelah kita cerita-cerita lagi ternyata wow. Tapi emang kayaknya sih hotel itu lumayan horor ya, soalnya
teman sekamar kita tuh yang satu lagi kita sebutlah si L lah ya. Oh, si L. Elang. Oh, bukan ya, beda. Bukan lah. Iya dong. Beda ya, beda ya. Nama gua dong. Beda. Dia tuh pernah pas masih di hari selanjutnya hari apa ya? Yang waktu itu keluar malam-malam tuh buat kolam renang. Oh itu malam setelah itu. Jadi kan kita nginep 2 malam 3 hari. Iya. Nah itu di malam pertama kita ngalamin itu, dan di malam keduanya Yang si L tuh ngalamin kan dia lagi di luar tuh, pokoknya kolam renang atau apa gitu, aku dengar dari bareng kamu juga kan ya? iya. Nah dia katanya ngelihat di pohon itu kuntilanak merah bergantungan. Merah loh ya, bukan Iya, putih. dia Iya, dia yang lihat. Langsung kaget, langsung nangis. Langsung nangis, langsung bener, iya kayak bener-bener nangis gitu. Tiba-tiba nangis ya. Iya, iya, iya. Ternyata Jus bilang dia nggak. Itu dia bilangnya pas di situ apa? Pas di situ ya. Iya pas di situ. Pas di situ juga. Tapi nih ya, gue selama hidup gue tuh ngerasa gue nggak pernah ngeliat gitu-gituan. Mungkin lu satu Iya jenis kali. benar. Sejujurnya parah. Maaf ya. Ya, Iya gue sama-sama. nggak pernah. Tapi diketawain doang. Berarti lu Lucu. Gemesin. Iya benar. Kalau gua nih, gua tuh pernah dulu pas kecil, gua tuh juga liburan sama keluarga gua. Nah, pas ya tempat mancing gitulah kan. Wah. Ayah gua juga hobi mancing tuh. mancing lele itu. Nah, oke lagi mancing. Nah, dia tuh kayak ada satu pohon mangga, emang udah lama banget. Nah, terus tiba-tiba tuh begitu gue lewat situ, gue kayak umur 4 tahun 5 tahun lah kalau nggak salah tuh. Gue tuh ngelihat sosok kuntilanak, cuman kuntilanak putih. Nah, cuman di situ tuh gue cuma kayak gue langsung nangis, kejer gitu gue. Karena Oh, gue kan sama kayak temen gue ya berarti. iya, jadi gue Sawan apa? iya dong. Alhamdulillahnya kan. Satu jenis. Hati-hati. Kirain sawan gitu apa seminggu sakit kan biasanya kan orang Biasanya kalau demam sehat ya, kan, demam. Seminggu sakit. Enggak sih kayak Ini gitu. enggak. Enggak, soalnya kan satu jenis itu balik. Bedanya gua. Ya balik lagi ke apa nak? Kayak, Balik lagi ke kepercayaan jenama. masing-masing lah. Ya. Jadi kita nah, kita lanjut aja nih ke yang apa namanya? Zona Risa. Nah, pas si Risanya tuh mau pulang tuh, Iya. si Risa itu ngeliat di jendela ada anak kecil itu, terus dia melambai-lambai tuh. Oh, kayak dada ya. Aduh. Iya. Nah, terus di mobilnya itu ada jejak tangan itu apa sih? Oh iya Si ya. anak kecil itu Iya. ya. Di kacanya, iya. Gue pas baca itu kayak langsung merinding banget. Lagian kadang yang ikut liburan bukan cuma kita doang.